Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana nih kabar kalian selalu ya kan? Semoga kalian tuh sehat selalu dan semoga hidup kalian nggak baru level 2 langsung overpower. Ya, sebelum lanjut boleh kali kan kita tap-tap dulu ya kan? Ya, tap-tap lagi minta like dan jangan lupa buat di-share ke teman-teman kalian dan juga di-subscribe. Oke, Bro. Yang belum di-subscribe harus di-subscribe ya. Mantap. Kali ini admin bakal ngebawain anime yang berjudul, ya, itu judulnya, Bro. Ya, ceritanya itu tentang kandidat pahlawan nih yang dibuang karena dianggap lemah. Tapi pas naik ke level 2, statusnya tuh langsung nembus langit. Bukan jadi ambisius, dia malah milih hidup santai, Bro. Nikah dan menikmati isekai tanpa banyak drama berlebihan. Dan tanpa banyak basa-basi, mending kita langsung ke alur ceritanya. Dan mari kita katakan bersama. Wala cici, mantap. Cerita dimulai dengan seseorang pedagang yang bernama Banaza. Di dunia ini, Banaza adalah orang yang baik, apalagi kepada siluman seperti mereka. Tapi baru meleng dikit aja muncul sebuah cahaya nih, dan berpindahlah Banaza ke dunia lain. Ya, inilah dia level 2 Karachi Data. Ya, Banaza pun dipanggil nih di sebuah kandidat pahlawan. Akan tetapi saat melihat status, malah level 1 dan tidak memiliki karunia dari ilham. Ilham, ini ilham itu kabar bang, yang biasanya di Bang Winda, Bang Winda. Enggak, enggak yang itu, beda ini mah. Ilham itu adalah karunia maksudnya, Bro. Oke, kalian sepaham ya? Tapi di sini, di sebelahnya ada satu pahlawan lagi nih yang statusnya melebihi ekspektasi. Dan langsung aja ditinggal lah tuh si Banaza. Woi, ini terus gue gimana ini? Dicuekin bejir lah. Gini amat ya saya, ya Allah. Dan beberapa hari kemudian Banaza pun dinaikkan nih ke sebuah kereta. Yang ternyata Banaza pun akan diasingkan ke dalam hutang de la Vega. Ya intinya Banaza tuh dibuang lah, Bro. Ya kayak gak berguna lah ya. Misi bang, mau nanya, ini mau kemana ya bang ya? Apakah kalian ini budak? Hah, mana ada kayak gitu di sini? Oh, beda kayak di duniaku bang. Dah cukup. Sundirin kadal. 20 hari kemudian mereka pun udah sampai nih di hutan de la Vega. Banaza pun juga diberikan kantung buat persediaan. Tapi Om Kadal bilang, mending Kak lo tuh langsung cabut aja kalau masih mau hidup. Dan lanjut aja saat Om Kadal udah pergi, Banaza pun juga ngecek item nih yang dikasih. Dan dikeluarkan, dah tuh pedang yang kualitasnya agak soak, Bro. Karena baru juga dipakai buat mukul slime itu udah rusak bejir lah. Emang raja kurang ajar ini mah. Lalu muncullah notif di mana Banaza naik ke level 2 dan muncullah simbol aneh di seluruh status Banaza, Bro. Notif ini tuh juga ada buat asisten suara gitu, Bro. Oke, guys, bosan gue ngomong sendiri. Dan saat diaktifkan, suara K yang muncul dong. Halo tuan, udah punya bini? Oh, alah ngawur arek iki malah nyebut bini. Sat. Bahkan saat di sini Kato bilang kalau ada sihir nih buat mancing monster terdekat dan minta buat dinetralin. Oke, netralin dah. Emang ngawur Kirojo. Jangan manggil kalah bang, sekali-kali kasih aku karakter yang kuat gitu kek. Oh, oke, bolehlah disepakati. Nanti kita pilihin ya. Lanjut, saat Banaza mau masuk ke hutan, diperingati nih kalau di dalam tuh ada aura iblis yang sangat pekat. Bahkan di sini Banaza tuh bisa menggunakan sihir pemurnian dan memurnikan hutan di La Vega, Bro, yang membuat Banaza mendapatkan level banyak hingga 367. Oh ya, fun fact-nya hutan di La Vega tuh udah dikerumun sama bangsa iblis ya, Bro ya. Kenapa itulah bisa apa si Banaza tuh bisa naik level 367 ini ya karena ada iblis, Bro, di sini, Bro. Di sisi kerajaan putri sedang protes nih, masa Banaza dibuang gitu aja? Bodoh, mau cuci tangan pening gua. Kembali ke sisi Banaza yang sedang galau nih, dia mau ngapain setelah ini? TP ke duniaku. Kagak bisa tong, jangan dipaksa gitu ya. Banaza juga disarani buat ngubah penampilannya kalau Banaza sedang dikejar sama kerajaan. Anggap aja Banaza tuh di sini udah koet, Bro, dan berganti wujud kayak gini. Anjay, my bini. Oh, alah ngawur ki admin emang. Ganti. Lah gini, wajah gantengku kan semakin di depan. Pada akhirnya Banaza pun TP nih ke kota kastil, Bro. Di sini Banaza kira kalau sihirnya tuh cuman bisa pakai para penyihir terhebat. Kalau di sini mungkin sihir teleportasi, sihir kecil lah ya. Banaza pun melamar pekerjaan sejuta umat, yaitu menjadi seorang petualang dan mengubah namanya menjadi Fleo. Ya, Fleo di sini bingung kan dia mau misi mengambil apa. Tapi tiba-tiba ada anak kecil nih yang minta tolong buat ke hutan de la Vega. Tentu aja semua orang nolak ke, Bro, ya karena iblis, Bro, di sana masa mau gitu.
apalagi hadiahnya yang sangat kecil. Ya dengan murah hati Banaja pun akan membantu, tapi malah dicurigai sama party para cewek-cewek ini bro. Dan kenalin Rosa, Bella, Blos dan juga Larry. Hidup seperti Larry. Enggak itu, iya cewek juga. Nama kita sebut Larry aja karena biar mudah. Enggak Larry yang di SpongeBob itu ya. Lanjut. Banaza juga bilang akan mengantarkan mereka dengan sihir teleportasi. Yang pada akhirnya Banaza pun menggunakan sihir tapi tidak di hadapan para publik dan membawa mereka ke hutan de la Veza. Saat sampai mereka pun semua terkejut dan meminta maaf karena telah menuduh yang aneh-aneh. Bahkan anak kecil ini bilang kok hawa jahatnya hilang, yang ternyata anak kecil ini adalah seorang iblis bro. Yang kecil ini iblis bang. Ya bener aja, nih tengok. ずいぶんと舐めた口を聞いてく Dia adalah ras serigala taring bernama Riz. Riz pun menyerang mereka, tapi dengan cepat Fleo pun meneleportasikan Rosa dan kawan-kawannya. Hingga Fleo pun akan menggunakan kekuatannya dan mencari sesuatu agar dia bisa menang. Fleo pun mencoba semua sihirnya, bahkan di sini berhasil mengimbangi kekuatan Riz dari ras serigala. Fleo tuh juga menahan Riz nih dengan sihir gravitasinya. Bahkan Fleo juga membatalkan sihir yang akan Riz gunakan. Fleo mencari sihir yang berguna nih dan disarankan Ratu menggunakan sihir perbudakan. Tapi hal itu ditolak keras sama Babang Fleo bro. Dia tidak mau menggunakan cara perbudakan dan menyuruh buat mencari cara lain. Hingga di mana Riz pun udah menyerah nih dan Fleo pun melepaskan sihir gravitasinya. Bahkan Fleo tuh di sini juga tidak mau nih membunuh Riz bro. Riz juga menyebut kalau Fleo itu terlalu naif. Tapi Philo menjawab dia tidak peduli. Mau dia iblis asalkan mereka udah menyerah, dia akan berhenti menyerang itu bro ya. Terus pun kembali nih ke wujud manusianya yang tanpa bulu. Kok besar? Tutupin lah itu. Oh, oke. Tapi tiba-tiba di sini Riz pun tak sadarkan diri. Oke, kita skip aja saat sore hari. Di sini Fleo pun sedang lihat-lihat sihir bu dan tak lama kemudian bangun Datu si Riz dan merasa baikan. Bahkan Riz juga bersumpah setia nih sama Fleo dan akan menjadi bawahannya. Tapi Fleo tidak membutuhkan hal itu bro. Tapi karena Fleo tuh sebenarnya nggak mengharapkan bawahan. Tapi karena Riz ngancam dia mau bun-bun ya kan. Ya udah ikuti aku aja. Tapi jangan jadi bawahan. Di sini Fleo tuh juga mengatakan kalau dia tuh bukan dari dunia ini. Bahkan menunjukkan wajah aslinya. Jelas itu membuat Riz terkejut. Tapi itu dia masalah bagi Riz. Entah Fleo mau kemana. Dia pentingnya Riz mau ngikut aja gitu bro. Ya ngalir aja ngalir. Di sisi kerajaan yang dimana si pahlawan Eblek ini malah nyalain pasukan kerajaan bro, yang dimana ketakutan saat ada monster. Tapi raja juga tahu kalau pahlawan sendirilah yang cupu, kagak punya kekuatan. Ya punya kekuatan di status doang anjir, bejir lah. Lanjut keesokan harinya mereka pun mau ke guild nih buat daftar Riz ya kan, petualang. Di jalan Riz tuh malah dipanggil nyonya ya kan, yang dimana mereka berpikir kalau Fleo sama Riz itu adalah pasutri. Ya Fleo pun berpikir ini bagus ya kan buat penyamaran. Jadi ngajak Riz buat jadi suami istri pura-pura di hadapan publik. Jelas Riz tuh mau ya kan. Masa nolak suami OP kayak gini? Mana maten. Di dalam guild Riz tuh juga daftar nih kan menjadi seorang petualang. Dan bingung mau pilih misi apa. Tapi ada nih sebuah misi yang dimana mengalahkan beruang yang gagal dikalahkan sama pahlawan. Ya bayarnya lumayan lah ya. Riz pun mau mengambil misi itu yang awalnya ditolak sama Fleo. Tapi Riz bilang udah serahin semuanya sama binimu yang overpower ini juga gitu bro. Ya tante holy. Sehingga cerita mereka berdua pun sampai nih di tempat dan melihat ada rumah juga yang bisa ditinggali. Dan mereka di sini melihat Rosa dan kawan-kawan yang udah terkepung sama beruang tentunya. Dan keinsafan. Semuanya pun dikalahkan dengan mudah sama Riz ya kan. Dan Fleo pun juga datang di sini. Fleo juga memperkenalkan Riz sebagai teman perjalanannya. Ya nggak dianggap bini gua dah. Aku serang kamu. Udahlah nyerah aja aku. Ya beruang ini pun nyerah bro tanpa perlawanan dari Riz. Riz di sini juga berencana nih menjadikannya sebuah hewan peliharaan. Orang macam apa yang menjadikan hewan ini jadi peliharaan? Saat Fleo juga merubah wujud dari beruang ini menjadi seekor kelinci. Skip satu dari rumah, Fleo pun juga jelasin kalau Riz itu adalah istrinya. Jelas di sini Riz pun dengan senang hati menerima Rosa dan kawan-kawan bro. Karena Rosa sama temennya tuh mau berguru nih sama Fleo dan juga Riz. Karena sang pahlawan tuh minta buat para kesatria bisa lebih kuat dan ngalahin beruang tadi. Di sisi kerajaan iblis ada seseorang yang lapor nih ke Raja Iblis kalau hutan di La Villa tuh udah dimurnikan. Bahkan dimurnikan dengan hanya satu orang saja.
Pagi-pagi Babang Vlio tuh kaget bro. Loh kok ada di sini? Ya ternyata Vlio tuh ingat kejadian malam tadi ya kan, yang dimana mau disuruh satu ranjang tapi ditolak sama Babang Vlio ya kan, karena haram haram haram. Nah, kembali ke lintas waktu. Di sini Riz tuh mau bantu Vlio buat ganti baju, tapi hehehe maaf mengganggu. Dia salah paham kayaknya. Iya, ya udahlah, namanya juga Pak Sutri. Pura-pura mbak, pura-pura. Skip saat mereka latihan ya kan buat ngalahin babi-babi kecil. Ini kagak kecil bang. Dari mana ini sebut kecil? Ini kecil bro bagi Riz. Di saat party Rosa ini agak kesusahan karena masih banyak kekurangan dari mereka berempat. Dan kembali ke rumah saat mau makan, di sini Riz pun memasak makanan yang lezat dan bergizi, yaitu daging mentah. Apakah ini layak disebut makanan bro? Masakan aja enggak ini kayaknya. Mantap. Pada akhirnya Rosa yang memasak makanan hari ini, dan kita skip saat ke guild petualangan ya. Di sini Velo pun didatangi kepala guild, dan di sini Riz pun juga minta izin nih buat pergi dulu karena ada urusan bro. Di sini Velo tuh diminta nih untuk join pasukan kerajaan yang dimana akan mendapatkan upah yang sangat besar. Tapi karena Velo tuh mau hidup tenang damai ya kan bersama Riz, jadi tolak aja ada tuh lawaran gak berguna juga. Gue dapat power gitu kan. Bahkan di sini saat bertemu dengan Riz, kayaknya Riz tuh kena masalah itu bro ya. Yang ternyata sebenarnya Riz tuh baru belajar masak bro. Tapi karena belum pernah, jadi ya bencana didabur lah ya. Sebulan udah berlalu, di sini Riz juga bisa memasak ya kan. Dan Vleo pun terus dikejar permintaan untuk join ke kerajaan tapi ditolak mulu ya. Skip saat malam hari, saat ada iblis juga nih yang mengawasi mereka, yaitu adalah Uluminas. Kita panggil aja Ulum ya bro ya. Ngapain mbak? Aku cuman mau damai kok, bicara doang. Ngeteh yuk ngeteh. Ulum pun juga dijamu nih sama Flu dan juga Riz bro. Bahkan Ulum juga bertanya kenapa hutan de La Vegas enggak ada aura jahat lagi. Bahkan enggak ada monster iblis di sana. Jelas Flu pun menjawab, mungkin karena sihir penyuciannya itu berhasil. Jelas Ulum kaget. Lah kok bisa berhasil? Padahal Vleo pun menggunakannya seorang diri bro. Bahkan menambahkan kalau Vleo telah membunuh kakak dari Riz dan pasukannya. Pernyataan itu membuat Vleo terkejut bro. Tapi Riz yang udah menerima hal itu pun diam dan berkata kalau kakaknya tuh yang lemah ya kan. Bahkan nambahin kalau Riz tuh terpesona sama kekuatan yang dimiliki sama Vleo. Dan ternyata perkataan itu tuh dengar nih sama mereka berempat. Di sini Ulum juga anggap kalau mereka berdua adalah ancaman bagi ras iblis dan ngajak buat berbaiwan. Ya minimal buat ngukur kekuatan lah ya. Vleo pun meladeni Ulum, tapi saat dimulai Ulum tuh malah mau nyerang Riz juga, yang berakhir Vleo tidak terima bro. Masa kita yang baiwan malah kena ke bojonya juga ya kan? Nggak terima lah. Kau nyerah apa aku bunuh di sini? Oh aku nyerah. Oke lanjut. Skip saat pagi hari mereka berdua pun jelasin ke mereka tentang keberadaan Riz dan Kak Vleo. Dan terkejutlah tuh mereka berempat menerima Riz ya kan. Karena mereka berdua tuh udah berjasa banget bagi mereka berempat bro. Akan tetapi tiba-tiba datang Ulum yang membawa pasukan, yaitu adalah sebuah naga. Awalnya PD menang, tapi nyot. Kena sambar petir aja udah pasti kalah tuh naga bro. Bahwa Tangkun milik Blos bisa membunuh satu naga dengan bantuan Vleo juga nih. Dan Blos pun mendapatkan gelar pembantai naga. Aku mau bang, aku mau. Udah jauh naganya. Ya Allah, padahal mau gelar naga lo gua lo. Gak mood ah. Emang cewek ya guys ya. Pagi hari cerah seperti biasanya, Vleo pun sama Riz memasang pelindung buat mastiin kalau ada ras iblis. 1, 2, 3, go! Benda meletak semenjak kami berubah eko. Oke, kembali ke topik. Di sisi lain, Rosa dan kawan-kawan tuh melihat Blossom yang menatap status pembasmi naganya itu. Ya, melihat itu Rosa tuh merasa, udahlah, aku berburu dulu ya teman-teman. Bye-bye. Ya, walaupun di depan tegar, tapi aku mau gelar itu juga. Bang Vleo, tolong. Ya, saat masuk ke bedungan, Rosa pun bertemu nih sama seseorang yang dimana mencurigakan bagi Rosa. Jadi ditanya ada tuh, kau siapa? Kesini mau ketemu siapa? Vleo atau dari keluarga Neng Riz? Nih orang pun jawab dari Riz ya kan, yang berarti dia adalah iblis. Dan langsung dah tuh ditodong senjata sama Rosa. Nih orang tuh enggak ada niat jahat dan memilih untuk pergi dan nyuruh nyampein pesan kepada Riz buat ngeteh kapan-kapan. Dan kenalin namanya itu adalah Kabro. Tak lama kemudian, Vleo sama Riz pun datang nih dan tanya apakah Rosa baik-baik saja. Di sini mereka berdua pun jelasin kalau tadi itu adalah Raja Iblis bro. Ya Rosa yang nggak percaya tuh gemeteran. Dia tuh baru aja nodong Raja Iblis bro, nodong iblis.
Gak apa-apa kok Nona Barirosa. Tenang aja. Iblis ini baik kok. Mana ada. Baik bang. Aduh, gila ini mah. Berapa hari kemudian Kapun datang nih dan jelas dijamu sama Fleo gitu bro ya. Halo Nona Barirosa. Di sini bukan hanya mereka bertiga karena ada Rosa juga nih yang ikut diskusi di sini. Secara terang-terangan nih ngajak Fleo buat bergabung ke pasukan iblis. Tapi jelas Fleo pun menolak karena dia tuh tidak tahu alasan mereka berperang. Lagian Fleo tuh bukan orang dari dunia ini juga itu, jadi nggak peduli lah dia ya. Kapun bercerita kalau perang itu dimulai semenjak 5.000. Ini berapa kak? 5.000 tahun? Ya 5.000 tahun. Oke. Kapun bercerita kalau perang itu dimulai 50.000 tahun yang lalu. Yang dimana dimulai dari orang dunia lain. Yang dimana dia adalah Raja Iblis pertama bro. Yang dimana ada penindasan di dunia ini dan membuat peperangan berjalan. Tapi di masa ini dia tuh tidak mau nih menguasai dunia. Tapi sebagai Raja Iblis dia tidak mau bro kalau rakyatnya harus tunduk pada bangsa manusia. Dan sekali lagi kan Kapun ngajak Fleo buat bergabung. Dan jelas jawaban Fleo itu tidak. Fleo juga jelasin kalau dia tuh tidak akan berpihak kepada siapapun. Mau manusia atau iblis. Mendengar itu Kapun langsung pulang nih dan senang. Apalagi tekad Fleo dan satu orang lagi yaitu adalah Barirosa. Yang dimana mereka betul bisa menghadapi aura dari Raja Iblis dulu. Besoknya saat baru selesai bangun dan masuk ke ruang makan, ada Kak dong yang udah datang buat makan ya kan. Bahkan besoknya saat mau keluar ya kan, Mbak Rosa tuh apa setiap hari ketemu Kak doang di depan pintu ketemu Kak, makan ketemu Kak ya kan. Tapi anehnya si Rosa tuh selalu menghindar bro. Dan Kak nganggep kalau Rosa tuh adalah seseorang yang bekerja keras. Raja Iblis agak lain kau ini emang. Berita kalau K selalu datang ke rumah Fleo tuh udah denger nih sama kerajaan. Yang dimana kerajaan tuh mutusin buat ngalahin Fleo dan membuatnya tunduk ke kerajaan. Besoknya pasukan kerajaan pun udah ngepung di rumah Fleo. Dimana pahlawan Eblek ini tuh minta Fleo buat nyerah ke kerajaan dan mengakuinya sebagai mata-mata iblis atau bersebaliknya kok. Ya Fleo yang anggap itu ini tuh remeh banget dan bertanya ke Riz apakah dia tuh mau pergi kemana aja bersamanya. Jelas Riz menjawab, ya, selama bersama Philo dia setuju. Begitu juga Rosa dan kawan-kawan, Bo. Di mana mereka tuh lebih percaya sama Philo dan juga Riz daripada pahlawan Eblik yang kagak lemah gelutnya ini kan bodoh emang. Pada akhirnya Philo pun berteleportasi nih dan memindahkan rumahnya dan juga kebun-kebunnya. Bahkan sampai Kak yang datang mengetahui kalau semua ini adalah ulah manusia, Kak pun mengamuk dan menyuruh pasukan buat menyerang wilayah manusia. Ikuzo timir. Kembali ke sisi Fleo yang dimana dia pun sudah memindahkan rumahnya ke dekat kota bernama Hawktau. Yang dimana itu jauh dari jangkauan ibu kota dan iblis tentunya bro. Akhirnya bisa lepas dari Raja Iblis. Penyerangan Raja Iblis sekarang tuh mulai naik. Bahkan yang disebut pahlawan-pahlawan itu sekarang tuh udah nggak berfungsi bro ya. Bahkan udah dicabut gelarnya nih sama Raja ya. Yang berakhir mereka pun akan menggunakan sihir pembersihan. Tentu gak mau ngambil tindakan untuk mundur agar pasukannya bisa selamat. Di sisi kerajaan mereka tuh juga mulai merapali dan membersihkan aura jahat dari bangsa iblis. Tentu hal itu membayar dengan hal yang lain bro. Kembali ke sisi Philo yang baru aja pulang dan disambut juga sama istrinya ya kan. Kang Mas mau apa? Mandi, makan, ataukah kurapikan rambutmu? Kukira yang lain bal. Lanjut di meja makan mereka semua pun akan membantu Fleo buat mencari nafkah. Kecuali Rosa dan Bella ya yang mereka juga masih pengangguran kayak admin. Anjir lah terlalu jujur babi. Di sisi kerajaan para penyihir pun udah tumbang begitu ya kan. Begitu juga raja yang seorang penyihir. Di sini putri pun akan mengambil alih wewenangnya dalam hal memerintah. Hal pertama yang dilakukan adalah memenjarakan pahlawan kagak guna itu dan mencari sebuah cara. Dan kita skip saat besok ya kan. Fleo di mana mereka berdua pun disuruh kencani agar mempererat hubungan suami istri. Lanjut ke kota, mereka berdua pun berkencani dan menikmati waktu berdua. Bahkan Fleo juga memberikan sebuah bros yang sangat cantik buat Riz bro. Bahkan saat malam juga Riz pun selalu menatap bros itu dengan senang yang membuat para ciwi merasa iri. Tak sampai di sini aja, Riz di kamar tuh juga membuat Fleo kagak bisa tidur dengan tenang karena selalu nempel di kasur. Kapan ya? Udahlah kapan-kapan. Kembali ke laptop. Di sisi pahlawan Eblek yang sedang mencari harta karun di sebuah ruang harta ya kan. Sebenarnya dia di penjara atau udah kabur sih? Udah kabur nih orang. Ya Allah, emang
penjahat kelas kakap, mantap. Di sini pahlawan Eblek tuh mendengar suara ya kan untuk menyabut pedang demi mendapatkan sebuah kekuatan. Lalu saat pedang itu dicabut keluarlah jin nih yang bernama Hia. Hia tuh bisa memberikan 3 permintaan tapi dengan syarat TMBL. Jelas permintaan pertama pahlawan ini adalah di atas seperti itu juga meminta nih sang peramal untuk melihat langkah apa yang akan diambil. Apakah ada yang bisa membantu di dunia ini atau tidak. Tapi tiba-tiba ada sebuah kalung nih yang mengikat leher dan tidak bisa dilepas. Ya, peramal agung pun langsung meramalkan nih tentang langkah selanjutnya yang dibuat kerajaan. Bahkan bilang kalau pahlawan nih asli itu udah datang, udah dipanggil kok ke dunia ini, bro. Putri nganggep kalau itu adalah Fleo sendiri dan minta petunjuk tentang keberadaan di mana Fleo. Kembali ke sisi Fleo yang sedang menjual perisai buat ke pedagang. Bahkan diterima dengan mudah dan tak lupa Fleo tuh juga meminta koneksi nih untuk ke pedagang lainnya. Di sini juga ada Rosa dan Riz ya kan. Rosa juga kagum nih dengan Fleo dan berharap punya suami kayak Fleo. Bukannya udah ada ya? Itu si raja-raja iblis itu? Ah, mana mungkin raja iblis itu lagi. Tidak. Lanjut saat jalan santai buat pulang. Di sini malah ada peringatan kalau ada sebuah jin yang mendekat, yaitu adalah Hia, yang dimana pahlawan Eblek itu meminta untuk membunuh Fleo, bro. Ia pun langsung menyerang, tapi Riz maju dan melindungi Fleo hingga membuat luka yang amat dalam. Bahkan sihir penyembuh itu tidak bisa, bro, untuk menyembuhkan luka yang amat dalam ini. Ia juga menyerang, tapi semua itu ditangis sama Fleo dengan mudah. Fleo yang udah kehilangan sosok berharga dari dirinya ini, dia bersiap untuk melakukan sesuatu setelah mendapatkan sihir cahaya dan juga kegelapan. Fleo pun berdiri dan menggunakan sihir perputaran waktu dan membuat keadaan Riz kembali seperti semula, tidak memiliki luka, bahkan brosnya juga udah kembali, bro. Dia pun terkejut, bro, kok bisa ya kan Fleo bisa menggunakan sihir perputaran waktu. Risik kau nih, manusia hina kenapa? Dia pun ngecek nih status Fleo dan melihat simbol yang ternyata itu adalah simbol yang berarti tak terhingga atau unlimited. Tentu aja, Fleo pun langsung memukul Hia tanpa henti. Bahkan Riz yang udah sadar tuh malah senang, bro, melihat Fleo marah untuk dirinya. Akan tetapi Riz tuh teringat kalau Fleo tuh pernah bilang dia tidak ingin membunuh orang yang sudah menyerah. Mengingat itu, Riz pun menekan Fleo nih, yang dimana Hia pun juga udah menyerah, bro, di sini. Tapi tetap tuh dipukul sama Fleo. Riz juga menenangkan Fleo nih dan mengingatkan apa ucapan Fleo. Lagian Riz senang kalau Fleo tuh udah marah untuknya. Tapi jika sampai membunuh orang demi dirinya, Riz juga akan merasa bersalah. Fleo pun merasa tenang nih dan senang melihat Riz udah balik seperti semula dan memeluk Riz. Setelah ia dikalahkan, kalung itu juga menghilang, bro. Bahkan putri yang sedang di dekat kota ini ya, atau ya juga hilang gitu, bro, ya kalungnya. Dan kembali ke sisi pahlawan gadungan nih kan di ruang harta. Di sini pelayannya tuh juga dirasuki nih sama penyihir gelap dan memberikan pahlawan ini kekuatan gila dan menjadilah tuh lebih kuat dan sangat tampan. Ini kau sebut tampan, Bang? Enggak ada taman-tamannya, bro. Lebih tampanan gua anjir. Ini mah kayak monster. Ya kan emang monster. Oke, kembali ke laptop. Kembali ke Fleo yang udah nyembuhin Hia nih dan melihat kenapa Hia tuh nyerang mereka. Hia tuh bangun nih, udah menyerah saat bangun. Awalnya Hia tuh mau disegel kembali ke ruang harta, tapi karena tidak bisa di atas sama kerajaan, ya udahlah mending damani sama kita gitu kan. Ya karena itu tuh permintaan dari My Bini gitu kan. Fleo pun menerima Hia jadi abdinya. Ia juga bersumpah setia nih sama Fleo dan akan melindungi Fleo beserta keluarga dan kawanannya. Fleo pun menerima dan akan memperbaiki kota dengan sihir yang dia gunakan ke Riz. Tapi di sini Hia mencegah hal itu, bro. Karena jika digunakan lagi itu akan terganggu waktu antara sini dan area sihir. Lagian kekuatan Fleo tuh tidak terbatas dan bisa digunakan sihir jin itu udah hebat banget, bro, ya. Fleo sekarang juga tahu kalau dirinya tuh sudah memiliki kekuatan yang sangat OP, bahkan bisa mengambil sihir yang digunakan kepadanya. Pada akhirnya Fleo pun akan menggunakan sihir perbaikan saja. Dan kita skip aja saat di rumah dan dia pun berkenalan nih sama semuanya. Ya tentu aja, bro, seisi rumah terkejut kan udah ada iblis manusia dari yang lain. Ini ketambahan jit, baby. Gimana nggak terkejut, bro, ya. Lanjut saat malam aja ya kan Fleo tuh sedang merenungkan kekuatannya yang sangat OP. Rosa apa Rosa sih bener? Halo Nuna, by Rosa. Ya. Rosa yang melihat itu pun berkata ya kan. Beliau menjawab dia tidak tahu mau pakai apa kekuatannya ini. Ya, Rosa pun menjawab kalau dia pasti juga tidak tahu untuk membuat apa itu kekuatan.
Tapi dari sini Rosa tahu kalau yang dulu dia dianggap musuh tuh malah menjadi teman yang baik gitu bro ya. Kayak guguk itu. Tapi yang dia anggap teman malah kayak musuh. Kayak si pahlawan-pahlawannya Black itu ya bro ya. Tapi yang terpenting ya bro ya, Rosa tuh senang karena telah bertemu sama Fleo dan juga Riz gitu bro ya, intinya gitu. Lanjut saat Fleo udah masuk ke kamar, dia pun mengambil Riz ini dan merenung. Dan Riz pun langsung menindih Fleo dan bertanya, apakah Fleo akan kembali ke dunianya? Kalau iya, si Riz tuh mau ikut gitu bro ya. Tapi Fleo berkata kalau dia tuh nggak akan kembali. Lagian di dunia ini udah milik Riz gitu bro ya. Dan meminta Riz untuk menjadi istri beneran sekarang. Lalu akanlah terjadi sesuatu. Tapi maaf bang, mau nonton? Woi, kenapa kau di sini? Mau nonton doang, kan penjaga. Kagak gitu konsepnya, bejir. Aduh, jangan keras-keras napa. Tutup telinga kawan. Gue bukan bocil lagi. Pagi hari cerah seperti biasanya, mereka pun makan santai. Tapi mereka merasa menjadi beban. Gimana ya bro? Ya, karena mereka berempat tuh merasa kayak beban gitu bro ya. Yang dimana ya kayak biasa lah ya, nggak punya pencapaian, nggak punya pekerjaan, admin ini mah anjir lah bejir. Balik ke topik ya. Ya, pada akhirnya di sini Blos pun akan membuat perkebunan jadi ladang cuan, bro. Sedangkan Larry akan merawat kuda buat dipinjam. Ya lumayan lah ya, bro. Ya, lumayan lah duitnya. Akan tetapi saat Larry di kandang, aduh emang kuda nih tahu aja yang bening-bening sat. Di sisi Bella yang merasa kayak hampa gini bro ya, karena di keluarganya tuh emang apa keluarga penyihir OP tapi dirinya kagak OP gitu bro ya. Intinya begitulah ya. Tak berselang itu ada kuda nih yang masuk ke perkebunan Blas yang membuat semuanya panik. Tapi dengan cepat Larry pun menaiki kudanya nih dengan gaya kayak cowboy dan membuat kuda itu menjadi jinak bro. Ya fun fact-nya ini kuda tuh kuda iblis ya, kuda sihir lah intinya. Ya hanya gitu ya bro ya. Beralih ke sisi Riz dan Fleo yang sedang berkencan sebagai pasuti beneran kali ini. Ya walaupun kencannya harus ke toko dulu sih. Akan tetapi tiba-tiba langit menjadi gelap dan muncullah sebuah monster yang ternyata itu adalah pahlawan Black dan penyihir hitam. Ternyata mereka tuh ngincer putri ya kan. Tapi tenang aja ya kan. Di sini ada Hia bro yang akan mengalahkan monster ini karena dia yang salah bro. Babang Vilo kemana bang? Evak orang, jadi santai aja nggak sih Abang Fleo tuh nanti bro. Lalu terjadilah pertarungan yang tidak seimbang antara penyihir hitam dan juga Hia. Tapi malah jadi AOT sat. Mana kayak nggak pakai kolor lagi. Emang hehehe. Tapi untungnya tenang ada si pelepas dari Babang Fleo yang datang ya kan. Dan terakhir Hia juga menjadikan penyihir itu sebagai sebuah pil dan memakannya agar hidup di dalam diri Hia. BTW panggil penyihir itu Ijem ya atau siapa? Ijem aja Ijem. Oke Ijem ya. Lanjut di sini Putri akhirnya pun bertemu nih sama Fleo. Ya di awal dia tuh meminta maaf karena perbuatan mantan pahlawan dan meminta Fleo buat jadi pahlawan dan ikut dengan dirinya. Fleo di sini juga menolak dengan sopan bro ya, menggunakan alasan keluarga dan ingin lebih tenang gitu bro ya. Kenapa sih harus politik kalau bisa hidup tenang bersama istri yang kawaii kayak ini? Ya, skip saat di rumah mereka pun nih berencana buat membeli tanah di sekitar rumah. Di mana Blos tuh mau memperluas tanah dan meningkatkan jual beli kebunnya bro. Sedangkan Larry mau melempar kuda magis agar bisa lebih terjangkau. Tapi saat melihat harga tanah mereka pun panik dan bingung. Emang harga tanah zaman sekarang mahal ya? Mahal bang, apalagi satu rumah itu bang. Wih, tapi Bismillah insya Allah yakin bisa ini mah. Amin. Ini tanah yang di anime kan, bukan yang di real life kan? Faktanya sama bang. Aduh, capek juga adminnya. Lanjut. Tapi tenang ya bro ya, karena ada Babang Fleo masalah semua tuh bisa diatasi. Tapi mereka malah tidak enak bro. Ya dijawab udah bayar 30% aja ke gua. Oke gas. Mari membaca sama. Bekerja, 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 bekerja. Sound efeknya manual ya. Kayak sound sendiri gak sih? Mantap. Bahkan di sini Philo tuh ngasih saran gimana kalau Blos tuh menanam tanaman yang langka di sekitar sini dengan bantuan alat sihir. Awalnya Blos tuh menolak karena kalau pakai sihir rasanya tuh tidak akan enak. Tapi Philo bilang coba aja hingga rasanya aneh, kalau udah menurutmu enak jual gitu bro. Ya oke lah ya. Tapi ini hanya sepetak saja ya. Hal ini juga digarap nih sama Hia. Ini juga karena dibilangin sama si Bella ya kan.
Makanya itu si Blos tuh jadi luluh. Jadi ya udahlah ya, karena Babang Bella, adik Bella yang minta, jadi ya udahlah. Skip saat hari udah sore, semua pun juga melakukan kegiatannya. Bahkan Flo juga memberikan hadiah, yaitu berupa cincin kepada Aris, yang berarti ya sebuah ikatan bro ya. Oke, lanjut. Pagi-pagi Rosa pun udah menekan baju pengantin. Bahkan yang jadi calonnya adalah K, yaitu Raja Iblis. Yang dimana K pun memberikan hadiah berupa dunia ini yang udah ditaklukin. Lalu saat mau melakukan ini, astaga, untung cuman mimpi. Tapi kok malah mimpi Raja Iblis, anjir lah. Saat masak, Chris juga sadar kalau Rosa tuh seperti kurang enak badan. Ya Rosa bilang, apakah kau akhir-akhir ini sedang bermimpi aneh? Mimpi? Apakah sedang jatuh cinta? Ternyata kalau diras Riz saat mereka tuh cintanya bertepuk sebelah tangan, mereka tuh akan bermimpi bro. Bener nih jatuh cinta sama siapa lah? Oh, jangan-jangan Raja Iblis. Oh, ternyata seleranya mas-mas iblis rek bah. Oh itu saya. Muncul bahai Nona Bairosa. Gila juga kalau di sini ternyata babi. Beralih ke topik, mereka di sini juga malah bertanya siapa sih yang disukai Riz dari Fleo gitu bro ya. Ya Riz menjawab kalau suaminya lembut ya, walaupun sikapnya tuh emang gak bisa dihilangin ya kan, tapi sikap lembut itulah yang Riz suka itu. Permisi, saya dengar loh. Jadi malu, ngocok. Ngocok krim ya guys ya, itu kan Riz mau buat kue. Beralih ke sisi kerajaan yang dimana mereka pun sedang ini? Mereka tuh tahu bahwasanya kalau Fleo itu adalah Banaza. Putri juga mengira kalau hal itu tuh Fleo menolak ya kan, buat menjadi pahlawan. Tapi ada masalah lain yang harus ngurusin mantan pahlawan yang sedang kabur. Tapi kaburnya itu loh malah bermodalkan sekop ajaib ya kan, yang sekali-kali tembus bawah tanah. Tapi ini gimana keluarnya bang? Wow, mantap. Beralih sisi di kerajaan iblis di mana si Ulum nih minta buatkan nyerang kerajaan manusia agar mempercepat invasi manusia daripada mencari babang Fleo. Kapun mengelus Ulum nih dan mengatakan kalau Fleo tuh bisa menggunakan sihir pepurnian seorang diri. Apalagi Katu tidak mau mengorbankan pasukannya. Baik juga Raja Iblis ini ya. Namanya juga saya. Jadi Raja Iblis kau sekarang. Cuman di sini doang bang. Kalau dibawa keluar ya bahaya lah. Nggak mau aku. Oke tak baik. Lalu kita juga diperlihatkan nih sama Andika nih yang gak terima ya sama pemerintahan yang kayak agak lain gitu bro ya. Dan di sini dia tuh milih untuk memberontak dan mengambil alih tahta Raja Iblis. Kembali ke sisi Fleo dan Riz yang juga kencan apalagi gitu bro ya. Awalnya mereka tuh berencana buat makan siang berdua, tapi Nona Balirosa pun datang nih yang akan menraktir mereka berdua. Tapi juga ada kejutan lain, yaitu udah lama kagak berjumpa ya Babang Fleo. Halo Nona Balirosa. Kapun menemukan nih keberadaan Fleo dan juga keluarganya. BTW juga ada Hia ya, karena dia tuh sudah merasakan hawa keberadaan iblis gitu ya. Dan di sini Kato juga diajak buat makan bersama. Tak lupa di sini Fleo juga menggunakan sihir pelindung agar suara yang mereka keluarkan dia dengar sama orang lain bro ya, karena pembicaranya sensitif ya bro ya. Awalnya mereka makan tuh dengan enjoy. Tapi sampai di mana mereka tuh membahas topik panas tentang perseteruan iblis dan juga manusia. Di mana bagi manusia iblis memang menginjak-injak manusia, tapi sebaliknya bro, bagi iblis manusialah yang melakukan hal itu. Karena perseteruan ini Kak tuh merasa tidak enak meminta maaf bro dan pergi meninggalkan restoran ini. Bagi Fleo dunia ini tuh bagus, keren ya kan, tidak ada diskriminasi terhadap ras siluman. Tapi di sini malah ada masalah sama bangsa iblis. Jangan mandoi gitu dunia gitu. Beralih ke pahlawan dan pahlawan yang mencoba naik ke permukaan. Tapi saat dia ke atas, astaga, beautiful. Di Bandung, di negara, mungkin kita bajingan ke barat. Setelah beberapa hari kemudian di pagi hari baru juga makan enak, udah ada yang ngetuk pintu ya kan, yang ternyata itu adalah Putri bro, yang dimana memanggil Fleo dengan panggilan Banaza. Ya Putri pun disuruh masuk ke dalam nih terlebih dahulu. Di sini Fleo juga nyuruh nih dengan jangan pernah memanggil nama Banaza itu. Kali ini namanya itu adalah Fleo saja. Tak lupa Putri juga minta maaf atas sikap Raja Eblek yang kemarin karena telah mengusir Fleo begitu saja. Putri juga meminta bantuan nih ke Fleo buat mengusir pasukan iblis, bahkan menunjukkan posisi yang harus dia singkirkan atau dilindungi lah. Bahkan Putri juga berencana nih buat melengsarkan ayahnya dengan tuduhan mengangkat pahlawan palsu. Gila, susulan tuh ditolak Amaris. Masa dia dibuang malah minta bantuan?
Mikir Dex. Tapi menurut Fleo bukan begitu. Malahan ini tuh bukan seperti memaksa, ini seperti mau membersihkan nama Fleo. Kalau saja mau mempertahankan wilayah atau mengamankan wilayahnya. Ya saat Fleo memberikan hal itu, entah apa yang terjadi dan mau diambil sama Fleo, Respon akan mengikutinya apapun yang akan Fleo lakukan. Skip saat pagi hari, inilah rencana Fleo bro, yang dimana Fleo pun hanya menyuruh pasukan iblis untuk lari dan tidak menyerang daerah ini. Maksudnya lari itu pergi dari sini bro ya. Awalnya Fleo tuh mau meneleport, tapi sama aja mereka tuh pasti akan bisa balik lagi gitu bro ya. Tapi semua itu nggak berjalan lancar karena ada sisi Cyclops yang dimana dia tuh membawa ras segala taring yang pada akhirnya bayuan kita, kau udah remehin ras gua kan, sini bayuan kita Dex. Tapi tenang aja, di sini Philo pun juga menyebutkan si Cyclops karena ya tentu jelas lah ya si Cyclops kalah pamor sama si Riz ini ya kan. Jelas Cyclops yang awalnya keras sih kan memilih untuk mundur bro demi keselamatannya. Dan udah kalah bewan juga ya kan. Masa kalah bewan Bewan, warga desa yang melihat itu juga berterima kasih ya, walaupun pakai topeng sih, tapi warga desa itu bodoh amat, yang penting mereka udah selamat bro. Kabar ini juga terdengar deh sama sang putri dan berterima kasih. Dan pada akhirnya putri akan menjalankan rencana selanjutnya. Di sisi lain, Kato juga melihat nih kelakuan pasukannya. Padahal belum diperintah buat nyerang, malah udah nyerang gitu bro ya. Mantap banget. Dan ternyata hal itu tuh disebabkan oleh olah adiknya bro. Bahkan di kerajaan iblis, dia udah main duduk aja tuh di singgasana Raja Iblis. Punya gua main diambil-ambil aja ini bocah kelas teri kau itu. Besoknya Kani malah datang nih bersama dengan Ulum ke rumah Fleo, di mana mereka tuh mau minta izin nih buat tinggal sementara di rumah Fleo. Kak pun pada akhirnya bercerita di mana dirinya tuh mundur sebagai Raja Iblis bro dan digantikan sama adiknya yang bernama Yuit. Di mana Yuit nih tidak setuju sama kepemimpinan dari seorang kakaknya sendiri. Yang awalnya Yuit tuh melawankan ya buat mengambil tahta dan udah nyiapin tumbal juga, yaitu Itu pahlawan palsu itu bukan sih? iya benar, itu pahlawan palsu yang kan jadi tumbal kekuatan buat orang itu bro ya. Oke, aku lepas jabatanku sebagai Raja Iblis. Ayo pergi neng. Tapi sebelum itu Kak pun membahas pukulan Yuit nih kepada Ulum yang pada akhirnya menghempaskan Yuit jauh hingga jatuh dari tebing. Ya setelah cerita itu Philo pun paham nih alasannya. Tapi aku pulang. Oh, halo Nona Beli Rosa. Philo juga bicara nih kalau Kak pun akan tinggal di rumah ini dengan Ulum. Di sini mereka pun tegang semua. Oh, udah nggak jadi Raja Iblis kok. Tapi mantan Raja Iblis mas, gue dipikir. Kak juga di sini jelasin kalau dia tuh kesini cuma datang sebagai teman yang butuh pertolongan karena dia tuh sudah tidak tahu mau kemana. Lagian uangnya tuh udah habis bro buat memberikan pengikutnya ya kan, yang dimana ya ngasih THR lah ya intinya ya, atau uang kompensasi bro. Dan kembali ke topik, semuanya pun setuju kalau Kak tinggal di sini. Tapi Rosa tidak mau ya kan, dan menerima mana terima bro Rasa Iblis tinggal di satu atap. Kak mereka ini nggak setuju ya kan ya. Dan pada akhirnya Riz pun menggunakan jalan ninjanya, yaitu menggunakan wajah imutnya yang membuat Rosa langsung setuju saja ya kan. Ya walaupun ini terpaksa ya bro ya. 最強戦力をゲットしましたわ。 Dan keesokan harinya Kak pun mau bantu Blas nih buat berkebun. Tapi dah cukup Jin aja yang bantu saya, Iblis jangan ya. No. Mau bantu Larry buat merawat kuda. Malah membuat hewan magis ketakutan dong. Yang pada akhirnya Kak pun membantu Fleo nih untuk membuat senjata atau perlengkapan bertempur. Ulum tuh yang melihat itu juga campur aduk bro. Bahkan bingung kok bisa Kak tuh semakin senang begini kan. Lebih senang saat gini bro daripada jadi seorang Raja Iblis gitu bro ya. Udah nggak jadi Raja Iblis dia. Skip saat malam nih, Rosa yang sedang ngelamun pun dihampirin sama Fleo dan juga Riz bro. Di sini Fleo pun bertanya kepada Rosa, apakah Rosa tuh keberatan kalau dia tuh tinggal di sini, ya maksudnya kakak itu bro. Rosa yang bercerita tuh kalau dirinya tuh belum bisa menerima Kak dan juga Ulum. Apalagi sekarang mereka tuh malah tinggal bersama. Apalagi mantan Raja Iblis gitu bro ya. Aku juga iblis loh. Aku selalu melihat sisi baikmu sih. Ajak gelut nih bocah. Bewan. Des juga nambahin kalau Rosa tuh sebenarnya tuh berguna kok. Contohnya dia tuh telah mengajari untuk membuat cookies ini. Dari sini Rosa tuh belajar. Dia akan mulai menerima apa yang terjadi di hadapannya. Dan keesokan harinya Rosa pun bilang ke Kak kalau dia pasti akan mengawasi mereka berdua. Jika membuat masalah, Rosa sendirilah yang akan mengalahkan mereka berdua. Kak yang senang pun dengan sikap Rosa pun mengeluarkan tangannya. Tapi tangan itu tidak dijabat lagi nih sama Rosa. Dia akan menjabat itu jika Kak sudah bisa dipercaya olehnya. Ayo bro, berburu. Gas.
Beberapa hari pun udah berlalu bro, tapi pasukan iblis yang dipimpin sama Juit malah kalah nih bro lawan manusia. Ya membuat Juit kesal dan menyuruh Jelly buat mengurusinya gitu bro ya. Aduh. Woi, main ngubah nama orang aja, Bang. Udahlah, aku tak tahu tuh namanya siapa. Kita ganti Jelly aja lah ya, oke. Tapi tenang aja bro, di sini Jelly tuh memiliki rencana lain ya kan, yang dimana membuat mereka senang dan bisa lebih menikmati dan beralih ke sisi Leo dan juga Aris ya kan, yang sedang muter-muter undian, di mana mereka tuh mendapatkan hadiah utama, yang itu adalah tiket ke pemandian air panas secara gratis. Tapi minimal pemakainya itu 3 orang, maksimal 13 orang. Mbak bisa tuker hadiah itu aja nggak? Skip saat mereka udah di wilayah pemandian. Di sini Kak sama alumni juga terheran. Kok tempat kecil kayak gini rame banget gitu bro ya. Kayaknya gue nyaman sama keluarga ini dah, Bang. Nyaman juga kau jadi Raja Iblis ternyata. Kalau baik mah nggak oke-oke aja gue, Bang. Kembali ke laptop. Di wilayah ini bukan hanya ada mereka saja bro, melainkan ada Juwit, Jelly dan yang lainnya juga, yang dimana di pemandian ini sih sebenarnya yang membuat mereka bertiga tuh harus sembunyi. Riz juga ngingetin kalau mereka tuh nggak boleh merusak liburan mereka kali ini. Cuman nyapa doang nggak apa-apa lah ya, nggak apa-apa lah lu ya kan. Kalau ketemu yang ada ribut baju rusak nih gedung DPE. Agak dilanjut, Mbak. Kagak, intinya rusak nih, jangan rusak liburan gua ya. Setelah menggunakan yukata, mereka pun pergi nih. Atau bisa istilahnya pergi bebas lah ya, mau melakukan apa saja yang mereka mau lakukan. Di mana Aris ngajak Frio buat ke pemandian Yanagi dan yang lain ada agenda tertentu. Karena di sini dia tuh tidak bisa ikut Frio sama Aris, dia pun mengunjungi penyihir hitam nih di bawah alam sadarnya. Kita kasih nama siapa ya? Kemarin dia dikasih nama gua lupa ya. Aduh. Terserah kau aja lah mau ngasih nama atau kagak ya. Terserah kau. Ya udah, kita panggil aja di sini Yahi. Di sini Yahi tuh merasakan trauma yang amat dalam karena di mana dia tuh penasaran tentang caranya berkembang biak. Jadi ingat ya guys ya, jangan pernah berkembang biak sebelum berkembang diri. Itu enggak sih kuotasnya? Apa salah? Ya intinya gitulah ya bro ya. Stop it. Get some help. Loh, itu mereka sama-sama itu loh, Bang. Udah lanjut dulu, kok akan mengerti nanti kok. Balik lagi ke Fleo dan Riz yang udah ada di pemandian Yanagi dan langsung ngajak buat berendam bersama. Kembali ke Hia nih yang ternyata mengikuti Larry nih ke tempat yang enak-enak. Tempat apa ini, Bang? Udah anak kecil gak boleh tahu ya, mohon maaf ya, izin. Kita skip aja di mana keberadaan Blos, Rosa, Ulum, Ka, dan juga Bella, yang dimana mereka tuh berada di dalam bar dan sedang minum. Bahkan Rosa di sini tuh seperti mencuri-curi pandang kepada Ka. Tapi Rosa tuh nggak mau ngaku ya bro ya, malah membuat Blos memanggil Ka dan membuatnya untuk bergabung minum bersama mereka. Dan beralih ke sisi pasukan Raja Iblis, di mana mereka pun sedang pesta makan ya kan, dan melakukan sebuah atraksi gelut. Tapi hal itu malah membuat malapetaka, yang dimana kalung yang mereka buat tuh malah terjatuh bro, dan membuat sihir hitam tuh intinya bahaya bro ya. Apalagi di situ ada seseorang, ada nggak seseorang sih, sebenarnya pahlawan Eblek aja yo bro ya, yang membawa sebuah kristal, yang dimana kristalnya tuh bisa menyerap aura jahat dan membuat sang pahlawan menjadi seperti ini. Berjirah kejadian lagi. Ini orang kok hidupnya sial banget ya kayaknya ya. Ya Allah, Rukyah dulu, Mbak. Rukyah yuk, atau Mas Rukyah. Kembali ke sisi bar, di sini Rosat pun juga mengajak Ulum buat berbicara, yang dimana Ulum tuh kayak masih nganggep Ka sebagai Raja Iblis. Ya walaupun agak kayak bocah kecil ya bro ya. Dimana Ulum tuh selalu mengikut Amaka, kayak lebih dari setia, kayak seperti orang yang sedang jatuh cinta. Ya bersamaan dengan itu, astaga kejadian lagi. Di penginapan juga kejadian begitu cepat ya bro ya. Tapi para pekerja mulai melakukan pekerjaannya yang bukan kaleng-kaleng. Bahkan Fleo pun juga menggunakan sihirnya nih agar tidak membuat penginapannya runtuh. Fleo juga minta tolong ke Riz buat mengatasi masalah ini. Tapi bajunya dipakai dulu setan. Kembali ke bar, di sini Rosa pun akan melapor kepada Fleo. Lalu Bella Blos juga akan melakukan evakuasi bisa mereka. Di sini mereka pun tidak mau jadi beban bro ya, dan melakukan sesuai kemampuan yang mereka miliki. Mendengar itu, Ka pun menjadi kagum nih dan akan melakukan apa yang bisa dia lakukan. Di sini Ka pun langsung nih menuju ke atas penginapan dengan Ulum, dan Riz juga sudah datang. Begitu juga Yuwin nih yang mendengar kalau Ka ada di atas, langsung aja naik dan ngajak duel. Udah kalah nantang lagi, bejirlah. Sini. Pertarungan antara Ka dan juga Yu itu tidak bisa terelakkan. Ya walaupun Ka tuh cuma bisa nangis-nangis tuan, tapi ya keren kok. Maksud kau apa bilang kayak gitu, Bang?
Tak apa, cuman bilang aja aku nih. Di sisi lain, Flo dan Rosazo yang udah sampai di sini, Rosa ngira kalau Kato juga bersekongkol terhadap kejadian ini. Tapi Flo jawab, kau tidak akan melakukan itu. Lagian, kau tahu sendiri kan. Udah, tenang aja, ada aman, ada keaman ini mah. Dengar ya, selama ada aku tuh aman Dex ya. Kembali ke pertarungan di sini Yud pun gunain monster nih buat ngalahin K. Tapi tenang, walaupun diikat kayak gini, K tuh bisa mudah mengayunkannya dan nabrakkan tembok. Hingga mereka pun tahu nih kelemahan monster ini dan yang ada di kristal ini. Yang pada akhirnya bangun kagak lo, sukanya ngerusak acara gue aja, bejir lah. Di sini K pun juga nyelamatin tank pelayan nih agar tidak terhentam tanah bro. Dan kembali ke atas. Ya kan, dan pertarungan mereka pun makin seru bro, udah kayak slow motion bejir lah. Slow motion pele lu nih, lihat nih, bagus bang. Ya, saat Jude mengubah wujudnya, K cuma bisa menahan serangannya. Tapi hingga di mana Kato menggunakan sihir nih, yang di mana dapat menahan aura iblis yang keluar. Ini juga salah satu cara yang digunakan K untuk melengsarkan Raja Iblis sebelumnya. Apalagi sihir ini yang dibuat oleh manusia bro. Para pekerja penangkapan tuh juga melihat kejadian itu langsung mengeluarkan jurus andalan mereka ya bro ya, ikatan bulanan sadis, dan si Rito juga membalikan mereka ke tempat asal mereka ya kan, ya intinya terbang ke wilayah iblis ya bro ya. Bahkan di sini Risto nampol pahlawan nih hingga pipinya merah ya kan, nih biar keluar semua tuh roh jahatnya itu. Neng, kasihan Neng. Mau tampol juga loh. Vino di sini juga menggunakan sihir perbaikan agar mengembalikan penginapannya dengan mudah. Tak lupa di sini mereka pun juga berberes-beres nih bersama hitung-hitung membantunya. Dan sedangkan mantan pahlawan, salah apa gue dikejar lagi asu, dikejar mulu hidup gue. Skip saat malam hari di mana semua orang tuh sedar berendam. Bahkan di sini Hia sama Larry itu kayak bersikap aneh bro ya. Dan Yahi di sini bilang, woi kenapa kau di pemandian cewek bejir? Bentar. Ini orang gendernya apa sih? Ini Jin punya gender kagak tahu nih gue. Minim info nih saya nih ya. Ulah yang penting Jin aja udah gitu ya. Di pemandian cowok mereka berdua nih udah kayak CS kental ya bro ya. Dimana Kani udah nganggep kalau ya dan Fleo bersatu mungkin bisa menemukan ikatan baru antara manusia dan juga iblis. Lebih tepatnya perdamaian. Perdamaian. Usik view. Tapi di sini Philo pun juga ngasih bingung ya bro ya. Dia tidak tahu nih bagaimana melakukan hal itu. Tapi satu yang pasti dia tuh bersyukur karena sejak berada di dunia ini dia bertemu nih dengan teman-teman yang hebat dan bisa diandalkan. Di sini Kak pun mengajak berjabat tangan nih dan ingin menjadi salah satu rekan dari Philo. Jelas Philo menerima hal itu dengan senang hati. Lanjut saat makan malam di sini juga ada makanan spesial buat Riz yang dimana makanan bisa menambahkan kesuburan ya bro ya. Di sini Rosa juga mendatangi Kak dan berterima kasih ya kan karena telah menyelamatkan manusia. Tenang Nona, selama ada aku tuh nggak bakalan kerjanji kok Nona Bayi Rosa. Kenapa gue risih dengernya ya bejir lah. Oke, mereka pun bersenang-senang hingga larut malam dan udah waktunya untuk menu terakhir yaitu adalah Bang? Adalah intinya. Woi, admin ya kasih tahu lah, malah di-skip bejir. Ya intinya di sini Risu senang sama Fleo ya kan, apalagi bisa mendapatkan kawanan yang baik-baik kayak mereka semua ini bro. Apalagi mereka tuh harus saling membantu dan menjaga satu sama lain. Apalagi kalau ada anak hingga mereka pun akan mencoba kesuburan itu. Udahlah gitu ya pokoknya ya. Oke, kembali ke laptop. Lanjut keesokan harinya saat mereka udah mau pulang di sini wajah Risu bahagia banget bro. Bahkan makin cantik ya kan admin lihat-lihat. Udah punya suami bang, ingat. Iya kau tuh ganggu bayi. Bahkan mereka juga tahu apa yang telah terjadi kecuali si om-om nyeremin ini. Nyeremin dari mana woi? Tampan dan pemberani gini kok. Ya Allah. Raja Iblis nih bang. Maksudnya mantan Raja Iblis ya bro ya. Lanjut ke aktivitas mereka kembali ya bro ya. Banyak impian yang akan mereka capai. Impian Riz dan juga Fleo. Apalagi sekarang rekan-rekan Fleo makin bertambah. Dan akhir kata, level 2 Karachi Data mengingatkan kita bahwa diremehin tuh bukan berarti selesai. Kadang potensi kita tuh baru juga kelihatan bro ya. Setelah itu melewati satu tahap kecil ya. Kalau kalian suka isi kayak santai kayak gini ya jangan lupa buat di subscribe bro. Oke bro. Dan mari kita katakan bersama. Bola cici. Mantap.
Oke guys, gua pamit undur diri ya guys ya. Untuk ini nggak ada kata-kata sih sebenarnya. Gue cuman berharap ini ya just jangan lihat orang di covernya aja udah sih sebenarnya itu aja. Gua nggak mau lihat apa-apa ya. Soalnya ini anime juga bagus lah ya. Ya intinya begitulah bro. Gua admin Tra, gua pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan gua admin Raja Iblis, mantan Raja Iblis pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap berhenti neraka dua orang yang masih mencari di mana sih keberuntungan itu. Mantap.